Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 15 April tahun 2022. Kita sedang merayakan dan memperingati Jumat Agung tentang karya penyaliban Kristus bagi umat manusia di dalam kasih, anugerah, dan rahmat-Nya bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius pasal 27 ayat yang ke-23. Sebenarnya banyak ayat yang bisa saya bacakan, bisa kita simak bersama-sama, tetapi secara spesifik saya akan mengajak Bapak Ibu melihat dan memperhatikan 3 ayat dari Matius pasal yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Katanya, maksudnya kata Pilatus, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Perhatikan kalimat-kalimat ini, bahwa Pilatus bertanya, kesalahan apakah, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Maksudnya ditanya, mengapa Yesus dianiaya, mengapa Yesus ditangkap, mengapa Yesus diserahkan, mengapa Yesus mau disalibkan, dibunuh, kenapa? Kejahatannya apa? Tapi orang-orang banyak tidak menjawab pertanyaan Pilatus, malah berteriak semakin keras, salibkan dia. Dan situasi dikatakan ayat 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha dan akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan karena ada niat membebaskan Yesus, ada niat. Tapi ia mengambil air, karena mulai kacau, dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Ibu dan bapak, saudara-saudara dikasih Tuhan, hari Kamis Yesus ditangkap di Taman Getsemani karena pengkhianatan Yudas Iskariot. Setelah selesai Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya, Yesus didatangi kelompok gerombolan tentara Romawi bersama dengan Yudas Iskariot menangkap Yesus. Yesus ditangkap, dibawa ke mahkamah agama, persidangan yang diperlakukan begitu kasar dan diperlakukan seperti penjahat kelas kakap. Dan hadir juga di sana Petrus. Petrus menyangkali Yesus dan berkata tidak mengenal Yesus. Situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan sepanjang Kamis itu sampai pagi di hari Jumat seperti sekarang ini. Dan pada saat Jumat pagi, Yesus mulai diperlakukan lagi semakin kasar, semakin brutal. Dan menjelang hari sudah semakin siang, Yesus akhirnya dibawa kepada Pilatus. Dibawa kepada Pilatus untuk membuat keputusan. Dan ternyata Pilatus berniat sebenarnya untuk membebaskan Yesus. Berniat. Itulah yang dikatakan dalam ayat 23 dari Matius pasal 27 tadi yang kita bacakan atau saya bacakan bagi Bapak Ibu. Kesalahan, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Artinya dengan harapan bahwa dikatakan tidak ada kejahatan, maka dibebaskan. Tetapi orang-orang itu tidak menjawab seperti itu. Justru mereka berteriak, salibkan dia. Dan dikatakan, ia harus disalibkan. Itu teriakannya. Dan situasi semakin kacau, situasi semakin memburuk. Dan Pilatus khawatir kalau terjadi kekacauan di wilayah kekuasaannya, itu menjadi hal yang buruk bagi dia. Dan akhirnya dia cuci tangan. Nah, inilah namanya cuci tangan ini memang, ya, secara harfiah memang dicuci tangan, tapi juga secara makna juga cuci tangan supaya jangan dianggap salah. Aku tidak bersalah.
Dan orang-orang berteriak, semakin berteriak, masa semakin berteriak, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan bagi anak-anak kami, atas anak-anak kami. Wow, ini sangat mengerikan. Mereka mengambil suatu tindakan seperti itu. Para tua-tua Mahkamah Agama juga membuat pilihan mereka. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Saya katakan inilah manusia yang salah di dalam membuat pilihan. Salah dalam membuat pilihan. Kisah penangkapan Yesus, penganiayaan Yesus, dan sampai disalibkan, itu ada di dalamnya manusia salah di dalam membuat pilihan. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, supaya kita juga jangan salah membuat pilihan. Saya mau coba uraikan secara perlahan-lahan. Yang salah membuat pilihan, pertama, Yudas Iskariot. Dia memilih menyerahkan Yesus demi uang 30 uang perak. Salah membuat pilihan. Dan dia datang kepada Mahkamah Agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi. Dia datang ke sana dan menyerahkan Yesus dan membawa tentara Romawi untuk menangkap Yesus. Salah dia membuat pilihan. Petrus juga salah membuat pilihan karena dia ingin merasa nyaman. Akhirnya dia mengatakan tidak mengenal Yesus. Salah dalam membuat pilihan. Para tua-tua salah juga dalam membuat pilihan. Mereka memilih untuk membunuh Yesus karena dalam kebencian, kedengkian mereka. Dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, salah membuat pilihan. Pilatus juga salah membuat pilihan. Dia penguasa, berhak membuat keputusan, membuat apa saja yang dikatakan pasti diikuti rakyat karena dia penguasa. Dan dia juga punya kekuatan tentara yang bisa digerakkan untuk menghalau massa. Tapi bukan itu dilakukan. Tapi dia melakukan kesalahan di mana dia memilih membebaskan Barabas dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Salah dalam membuat pilihan lagi Pilatus. Tapi orang-orang banyak, massa yang berkerumun, diperkirakan sekitar 7.000 orang berkumpul pada hari itu supaya Yesus disalibkan. Teriakannya begitu luar biasa. Kalau menangkap Yesus sekitar 600 orang tentara Romawi. Tapi pada saat teriakan, salibkan dia, sekitar 7.000 orang, diperkirakan 7.000 orang. Dan mereka salah membuat pilihan. Kenapa? Karena mereka memilih supaya Barabas yang penjahat dibebaskan, Yesus yang disalibkan. Terus yang kedua, mereka salah memilih di dalam mengucapkan kata-kata berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ini tuh artinya mereka sedang mengutuki dirinya, sedang mengutuki keluarganya dan anak-anaknya. Ini sangat memprihatinkan. Tapi saya katakan, kenapa demikian? Karena mereka salah di dalam memilih. Itulah sebabnya melalui renungan firman Tuhan hari Jumat Agung ini, saya mau sampaikan kepada kita, jangan salah membuat pilihan. Jangan salah membuat pilihan. Karena kalau kita salah membuat pilihan, kita akan menyesalinya. Kalau salah membuat pilihan, kita akan merasakan kerugiannya. Kalau salah membuat kepilihan, itu akan bisa merusak hidup kita, merusak keluarga kita. Jangan salah membuat pilihan. Orang-orang ini salah membuat pilihan. Kenapa demikian? Manusia salah membuat pilihan karena hati dikuasai oleh kejahatan dan keinginan dunia ini. Hatinya dikuasai oleh kejahatan. Contoh, misalnya para tua-tua. Apa yang membuat mereka salah membuat pilihan sehingga mereka memilih untuk menyalibkan Yesus? Karena hatinya dipenuhi dengan rasa benci dan dengki. Dan memang Alkitab mencatat, karena benci dan dengkilah mereka menyesah Yesus, memukuli Yesus, dan mau menyerahkannya kepada tangan Pilatus untuk disalibkan karena benci. Dan demikian juga dengan orang-orang banyak. Mereka dipengaruhi oleh situasi-situasi yang jahat. Hati mereka jahat. Dan saya menduga, orang banyak sampai 7.000 orang, mungkin sebagian besar tidak tahu apa yang mereka teriakkan, tapi mereka berteriak, salibkan Yesus. Dan mereka mengatakan kata-kata yang sama, yang tidak dipahami apa yang mereka katakan. Tapi karena itu semua dikuasai oleh situasi yang jahat dan mau merasakan kenyamanan dunia ini. Terusnya Pilatus, dia nggak mau ada keributan, ya sudah, diserahkan saja. Demikian juga dengan para murid-murid kan. Mereka salah membuat pilihan. Pada hari itu mereka kabur semua, lari semua meninggalkan Yesus. Petrus menyangkali Yesus karena ingin merasa nyaman. Yudas
Salah juga membuat pilihan. Kenapa? Karena dia terpengaruh atau dikuasai oleh iblis. Hatinya lebih mencintai uang. Jadi saya katakan, mengapa manusia salah membuat pilihan? Karena hatinya dikuasai oleh kejahatan dan keinginan-keinginan dunia ini. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah sebabnya saya menyadari kembali, supaya kita jangan salah membuat pilihan, maka hati kita harus dikuasai oleh kasih Allah dan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka saya yakin kita akan selalu membuat keputusan yang benar, membuat pilihan yang tepat bagi hidup kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan seperti Pilatus, dia mau menyenangkan semua orang, akhirnya dia salah membuat pilihan, keputusannya jadi salah. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, hari ini tanggal 15 April tahun 2022 ini, kita sedang merayakan memperingati Jumat Agung. Ingatlah, pada masa penyaliban Yesus, ada sekelompok orang, ada pribadi-pribadi yang pada masa itu salah di dalam membuat pilihan. Dan tentunya kita sudah tahu kisah akhirnya, bahwa semua mereka yang membuat pilihan itu adalah pilihan yang salah. Dan kita belajar daripadanya, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak salah di dalam membuat pilihan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini engkau membuat pilihan, buatlah pilihan yang didasari oleh kasih akan Allah dan didasari oleh kebenaran firman Allah. Dan saya percaya, sangat yakin, semuanya pilihan yang kita buat menjadi pilihan yang mendatangkan berkat bagi kehidupan kita, yang membawa kehidupan kita mengalami kemajuan, membawa keluarga kita mengalami anugerah dan rahmat Tuhan. Dan saya percaya, pilihan yang kita buat didasari oleh kasih dan kebenaran Allah, mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kembali saya mengatakan kepada semua kita, selamat merayakan Jumat Agung. Dan mari kita belajar untuk membuat pilihan-pilihan yang terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu pilihan yang didasari oleh kasih dan kebenaran Allah, sehingga kita tidak salah membuat pilihan. Hidup kita menjadi hidup yang bermakna, hidup yang berbahagia, dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu pagi hari ini kita berdoa, bersyukur bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini tanggal 15 April tahun 2022 ini, kami sedang memperingati, merayakan karya Kristus, pengorbanan Kristus atas kehidupan kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami melihat firman Tuhan, pada masa itu, masa penyaliban Yesus, ada orang-orang yang salah membuat pilihan dalam hidupnya. Kami belajar dari kesalahan itu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong kami, supaya kami tidak salah di dalam membuat pilihan-pilihan atas kehidupan kami. Karena kami tahu, jika salah membuat pilihan, itu akan merugikan kehidupan kami. Kalau salah membuat pilihan, itu bisa merusak keluarga kami. Kalau salah membuat pilihan, itu tidak mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tapi kalau kami membuat pilihan yang tepat, itu akan mendatangkan kebahagiaan, sejahtera bagi kehidupan kami, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kuasailah hati kami dengan kasih-Mu, kuasailah hati kami dengan kebenaran-Mu. Mengalirlah pagi hari ini Tuhan, dari kuasa salib-Mu yang kuasanya tak terbatas itu, mengalir bagi kehidupan kami, sehingga hati ini, hidup yang dan hati yang dikuasai oleh kasih dan kebenaran Allah, sehingga kami akan selalu membuat pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang terbaik, yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan juga menolong mereka, Tuhan berikan kemampuan, dan juga Tuhan memberikan rahmat-Mu bagi mereka dalam perayaan Jumat Agung hari ini, sehingga setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan pilihan-pilihan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, berkati setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mulai bergumulan berikan jalan keluar. Pertolongan-Mu nyata bagi setiap mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu mengalami berkat-berkat Tuhan, tuliskanlah di kolom komentar. Dan juga yang kedua, supaya nanti teman-teman kita yang melihat komentar-komentar Bapak Ibu bisa juga memberkati mereka melalui apa yang Bapak Ibu tuliskan. Dan jangan lupa juga bisa bagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga bisa diberkati di hari Jumat Agung yang spesial ini. Dan Bapak Ibu, jika ada pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA di podcast ini. Percayalah, Tuhan selalu dan tetap mendengarkan doa-doa umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi, selamat merayakan Jumat Agung hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya untuk terus membuat pilihan yang tepat, yang terbaik sesuai kehendaknya. Haleluya. Amin.